Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi fitur extraction itu akan terus dikembangkan gitu ya. Karena setiap kasus akan memiliki teknik-teknik yang cocok. Artinya tidak semua teknik itu akan cocok untuk setiap kasus gitu ya. Jadi kasus tertentu akan cocok kalau kita menggunakan teknik ekstraksi tertentu. Jadi tidak semua teknik itu cocok untuk semua general kasus. Dan banyak tantangan-tantangan yang lainnya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah fitur extraction ini mengambil fitur itu secara baik, sehingga nanti bisa digunakan untuk mengenali dan menghasilkan akurasi pengenalan yang baik juga. Apa sih tantangannya? Contohnya overfitting atau underfitting. Apa itu overfitting, underfitting, nanti kita jelaskan. Kemudian sensitivitas terhadap perubahan pose, sudut pandang dan pencahayaan, termasuk tadi resize, rotate tadi. Nah, jadi semakin tidak dipengaruhi oleh hal tersebut, teknik tersebut ya, teknik fitur extraction tersebut, maka artinya dia mampu menangkap fiturnya itu secara baik walaupun gambar tersebut mengalami resize, rotate atau pencahayaan yang kurang baik atau sudut pandang dari posisi yang lainnya, tapi tetap bisa mengambil ciri yang tepat, maka teknik tersebut berarti teknik yang baik, teknik yang bagus. Kemudian kinerja berarti efektivitas penggunaan mesinnya, kemudian waktu pemrosesannya. Ketika kita bisa mengekstraksi itu secara cepat, maka di situ berarti memiliki kinerja yang baik atau bisa menghasilkan sesuatu yang akurat, berarti dia menghasilkan kinerja yang baik atau fitur ekstraksinya itu memiliki kinerja yang baik atau memiliki performance yang baik. Oke, kita bahas satu-satu. Overfitting dan underfitting. Apa sih sebenarnya overfitting itu dan underfitting itu? Contohnya, teman-teman bisa perhatikan pada layar di sini. Ini underfit. Underfit itu artinya output ini ketika di situ prediktor variabel di sini ya. Kalau overfit itu ini tidak akan menyentuh objeknya sama sekali gitu ya, garisnya ini. Sedangkan kalau overfit dia akan menyentuh semuanya. Kalau seperti ini, kalau terlalu baik seperti ini pun dia tidak akan mampu mengenali ketika dia jauh dari titik-titiknya di sini. Ketika memang cocok untuk data trainingnya saja, tapi ketika ada kasus baru yang berbeda, sedikit berbeda, dia tidak akan mampu meresponnya dengan baik atau tidak mampu menilainya dengan baik. Yang optimal itu seperti apa? Yang seperti ini ya. Nah, ini optimal. Ini bisa secara baik, ya tidak underfit, tidak menyentuh sama sekali, atau tidak overfit, tapi di sini mengikuti pergerakan data itu gimana sih jadinya. Nah, secara lebih detailnya, overfitting yaitu kapan sih terjadinya overfitting itu? Yaitu ketika fitur-fitur yang dihasilkan dari data pelatihan terlalu spesifik, tidak mewakili data secara umum. Contohnya ini tidak mewakili data secara umum, underfit tidak mewakili data secara umum, sehingga tidak dapat digunakan pada data baru yang berbeda dengan data pelatihan. Overfitting ya, overfitting yang ini, sorry. Overfitting yang ini. Jadi sudah saya sampaikan ya, bahwa pelatihan terlalu spesifik, datanya terlalu spesifik, tapi mesinnya itu kompleks yang digunakan, sehingga matching benar, datanya sedikit. Mesin yang digunakan untuk belajar ternyata sangat kompleks, sehingga sangat pas untuk data pelatihannya, sangat pas, tapi ketika ada data baru dia kurang baik. Nah, contohnya terjadi kapan sih? Ketika menggunakan algoritma fitur extraction yang sangat kompleks, contohnya CNN lah, contohnya misalkan pada data pelatihan yang kecil, data pelatihannya kecil. Ini kan CNN ini kan salah satu algoritma di dalam deep learning ya, yang bisa melakukan proses pembelajaran secara ekstraksi fiturnya secara otomatis ya, secara otomatis. Nah, sehingga hasil fitur-fitur yang dihasilkan itu mungkin sangat cocok sekali untuk data yang dilatihkan, tapi tidak bisa digunakan untuk mengenali data yang baru yang sedikit berbeda, gitu ya. Itu overfitting. Jadi terlalu fit pun ternyata tidak baik. Nah, kalau underfitting ini terjadi ketika fitur-fitur yang dihasilkan dari algoritma fitur extraction ini terlalu umum dan tidak mampu menangkap pola yang ada pada data dengan baik. Contohnya ini, yang ini tadi, ini kan tidak mampu menangkap pola dengan baik ya.
Harusnya kan ini data, kalau kita lihat pergerakan data agak sedikit melengkung kan harusnya ya, perkembangan datanya di sini. Nah, sedangkan ini terus saja seperti linear saja. Nah, kalau yang optimal seperti ini tadi, dia bisa mengikuti pergerakan datanya. Itu underfitting. Ini kapan terjadi underfitting? Yaitu menggunakan algoritma video extraction yang sederhana. Ya, contohnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalkan GLCM. Bukan berarti GLCM tidak baik untuk kasus tertentu. Bisa juga bisa digunakan untuk kasus-kasus tertentu. Tapi untuk kasus-kasus yang kompleks tidak bagus ya, tidak, kurang bagus ya. Misalkan kita menggunakan GLCM untuk data yang sangat kompleks ya, sehingga hasil fitur-fitur yang dihasilkan itu mungkin terlalu umum, tidak mampu menggambarkan karakteristik khusus dari sebuah data ya. Itu underfitting. Jadi tidak boleh terlalu fit seperti ini, dan juga tidak boleh terlalu underfit, ngikutin flow. Sehingga kalau di sini misalkan data prediksi berikutnya misalkan di mana sih kira-kira, berarti kita tahu di sini. Kalau seperti ini kita nggak tahu gerakannya kemana berikutnya, ya kan ya, sangat berbeda gerakan berikutnya kemana ini nanti jadinya. Atau seperti ini sudah jauh ini malah di sini jadinya ya. Kalau di sini kan bisa kira-kira mengikuti kira-kira data berikutnya gimana sih pergerakannya gitu jadinya. Nah, itu overfitting, underfitting. Nah, apa kemudian solusinya? Nah, bisa menggunakan regularisasi, walaupun di sini cukup tahapannya cukup kompleks juga ya. Di sini contohnya bisa kita gunakan lasso sama ridge regularization. Apa itu lasso sama ridge regularization nanti tidak saya jelaskan, nanti teman-teman bisa explore lagi ya. Jadi menambahkan suatu penalti pada fungsi kerugian atau loss function untuk dalam dikenakan pada kapan? Saat melatih model. Itu penggunaan regularisasi namanya. Kemudian contohnya menambah fitur-fitur yang lebih relevan ya. Itu juga bisa untuk mengatasi ya, untuk mengatasi underfitting. Ini contohnya penambahan fitur-fitur yang lebih relevan. Kalau overfit bukan. Ini kalau overfit nanti ini underfit juga mengubah arsitektur fitur extraction yang lebih kompleks. Jadi kalau supaya tidak overfit ya, mengubah arsitektur fitur ekstraksinya supaya lebih kompleks. Jadi menggunakan algoritma yang kompleks untuk ketika kita mengambil data-data yang kompleks atau ciri-ciri yang kompleks di dalam sebuah image. Contohnya yang kompleks itu seperti apa ya? Ketika data itu sangat random sekali ya, tidak bisa ditebak. Itu kompleks namanya, data yang kompleks. Image juga sama seperti itu. Image yang kompleks juga seperti itu ya. Berarti image-nya itu yang dikenali banyak variabel yang lainnya, yang di situ mungkin contohnya kucing ya. Kucing ini kan bentuknya macam-macam, antara kucing dengan singa dan yang lainnya. Ini kalau kucing aja warnanya juga macam-macam sekali. Kemudian kalau misalkan kita melakukan pengenalan secara bersamaan dengan singa gimana? Ini kan kalau kita gunakan hanya sekedar teknik-teknik yang sederhana ya, kurang tepat karena ciri yang diambil hanya permukaan saja. Maka butuh di situ digunakan teknik-teknik yang kompleks untuk mengambilnya secara dalam, yang mungkin mata manusia tidak bisa melihatnya, gitu ya. Kemudian memilih teknik fitur extraction yang tepat. Nah, di sini jadi kalau datanya itu sederhana ya atau sedikit ya, gunakan fitur-fitur yang teknik-teknik yang sesuai, contohnya GLCM atau yang lainnya, bukan menggunakan teknik yang kompleks seperti deep learning atau CNN tadi ya. Kemudian memilih parameter-parameter yang optimal. Jadi ciri-ciri yang optimal saja yang diambil ya, bukan semuanya ciri yang diambil. Nah, ini solusi untuk overfitting dan underfitting. Nanti ada tantangan berikutnya, nanti akan kita bahas pada next video.